warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Firdan Dimas Ivana Putra dengan NIM akhir 044 dan sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional di negara Indonesia. Mungkin teman-teman telah mengenal bahasa Indonesia sejak kecil, tetapi apakah sobat-sobat tahu asal-usul bahasa Indonesia? Pada momentum kali ini saya akan menjelaskan beberapa bahasa Indonesia sejak dahulu. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok di Nusantara berkumpul dan berikrar. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia diutuhkan dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa berhubungan, bukan hanya di Pulau Nusantara, melainkan juga diambil di seluruh negara-negara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa berhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli Cina yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya bahasa yang bernama Kuen-Loen. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Aceh pada tahun 1380 Masehi. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan, yakni perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertumbuh kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dapat mulai berkembang muncul dengan berbagai variasi dan dialek. Nah, itulah sejarah singkat dari perjalanan bahasa Indonesia yang kini dikukuhkan sebagai bahasa nasional yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Yuk kita bersama-sama untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan sebagaimana dari kekayaan budaya Nusantara, serta tidak lupa untuk belajar menguasai bahasa asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.